Lalu selanjutnya adalah setelah kita memasukkan data dari neraca saldo dan data dari AJP, lalu langkah ketiga adalah kita menghitung neraca saldo disesuaikan. Untuk menghitung neraca saldo disesuaikan itu adalah dengan kita menghitung setiap perkiraan-perkiraan mulai dari kas sampai dengan perkiraan paling akhir yaitu pendapatan komisi, kita hitung perkiraan tersebut. Jadi kita hitungnya dengan perkiraan di debit untuk neraca saldo dengan perkiraan di debit untuk AJP kita jumlahkan. Lalu kalau ada dia perkiraan di sisi kredit kita kurangkan. Misalnya kas untuk neraca saldo 3 juta, untuk AJP tidak ada, maka neraca saldo disesuaikan adalah sebesar 3 juta. Untuk piutang dagang itu sebesar 2 juta di sisi debit, di AJP tidak ada, maka neraca saldo disesuaikan sebesar 2 juta. Perlengkapan kantor sebesar 1.500.000 di sisi debit, untuk di AJP ada di sisi kredit sebesar 500.000, maka 1.500.000 dikurang 500.000 sebesar 1 juta di sisi debit. Jadi yang dikurangkan itu sebenarnya sisi yang terbesar kurang terkecil, bukan debit kurang kredit ya, tapi terbesar kurang terkecil. Karena kebetulan di sini yang terbesar adalah debit, maka debit kurang kredit. Tapi kalau yang terbesar adalah kredit, maka kredit kurang debit. Dan letakkan di sisi yang terbesar. Lalu untuk persediaan barang dagang, di sisi debit 4 juta, di sisi AJP di debitnya 5 juta, ada juga di sisi kreditnya ada sebesar 4 juta. Berarti 4 juta tambah 5 juta, 9 juta. 9 juta kurang 4 juta adalah sebesar 5 juta. Berarti neraca saldo disesuaikan adalah sebesar 5 juta. Untuk asuransi dibayar di muka, itu untuk di sisi debit di neraca saldo 600.000, lalu di AJP ada di sisi kredit sebesar 450.000, berarti yang terbesar adalah debit, berarti 600 kurang 450 adalah sebesar 150.000 berada di sisi debit untuk neraca saldo disesuaikan. Lalu untuk peralatan sebesar 14 juta di sisi debit untuk neraca saldo, untuk AJP tidak ada, berarti neraca saldo disesuaikan adalah sebesar 14 juta. Begitu juga untuk perkiraan-perkiraan yang lainnya, yaitu untuk akumulasi penyusutan peralatan, hutang dagang, modal saham, laba ditahan, dividen, penjualan, potongan penjualan, pembelian, beban angkut, potongan pembelian, return pembelian, beban gaji kantor, beban gaji toko, beban listrik kantor, beban listrik toko, beban rupa-rupa penjualan, beban rupa-rupa administrasi umum, beban iklan dibayar di muka, ikhtisar laba rugi, kerugian piutang, cadangan kerugian piutang, beban perlengkapan, beban penyusunan peralatan, hutang gaji kantor, hutang listrik kantor, beban asuransi, piutang bunga, pendapatan bunga, piutang komisi, pendapatan komisi. Begitu juga untuk akun-akun yang belum tadi kita isi, kalian bisa isi sendiri di neraca saldo. Kalian bisa lihat berapa besarnya di neraca saldo. Tapi udah saya isikan di sini, tapi kalian bisa pahami sendiri. Caranya sama seperti tadi, apa yang ada di debit kita jumlahkan untuk neraca saldo dan AJP, lalu kalau ada angka di sisi kredit kita kurangkan. Atau yang terbesar kurang yang terkecil, bukan debit kurang kredit ya, yang terbesar kurang yang terkecil. Lalu setelah kita isi data neraca saldo, data AJP, dan data neraca saldo disesuaikan, maka kita isi data untuk laba rugi dan kolom neraca. Jadi kita isi. Nah, untuk kolom laba rugi itu berisi akun-akun yang bersifat sementara atau sesuai dengan periode yang bisa berubah-ubah sesuai periodenya. Tapi kalau neraca itu adalah akun-akun yang bersifat real atau harta yang bersifat real. Jadi kalau di neraca ini akun-akunnya itu adalah bersifat akun-akun yang termasuk ke dalam neraca itu adalah harta atau aktiva, harta, modal, dan hutang yang termasuk ke dalam neraca. Sedangkan di laba rugi itu adalah akun-akun yang bersifat sementara, misalnya beban iklan, beban listrik, beban gaji, seperti itu. Nah, kita masuk yang pertama, yaitu kas. Kas ini termasuk ke dalam kolom neraca. Berarti kita buat 3.000
Lalu piutang. Piutang itu juga termasuk ke dalam neraca karena dia kan termasuk harta, yaitu sebesar 2.000 di debit ya. Yang ketiga, perlengkapan kantor juga termasuk ke dalam neraca 1.500. Bukan 1.500 sih, 1.500.000 ya, tapi kita sesuaikan aja bacanya dengan yang di sini ya. Tapi bacanya sebenarnya 1.500.000. Lalu yang keempat, persediaan barang dagang itu juga termasuk ke dalam kolom neraca, yaitu sebesar 4 juta. Lalu asuransi dibayar di muka itu juga termasuk ke dalam kolom neraca, itu sebesar, maaf, angkanya itu bukan dari angka neraca saldo, tapi angka dari neraca saldo yang disesuaikan ya. Jadi kita harus melihat angka ini. Jadi ini kita hilangkan dulu, kita lihat angka dari sini ya. Berarti tadi kas 3 juta, piutang dagang 2 juta, perlengkapan kantor 1 juta, bukan 1.500.000, 1 juta. Untuk persediaan barang dagang 5 juta. Lalu asuransi dibayar di muka sebesar 150.000. Peralatan juga termasuk ke dalam neraca, yaitu sebesar 14 juta. Lalu akumulasi penyusutan peralatan sebesar 1.200.000 di sisi kredit, 1.200.000. Hutang kan tadi juga termasuk ke dalam neraca, yaitu sebesar 2 juta. Modal termasuk ke dalam neraca, yaitu 9.050.000. Laba ditahan sebesar 1.500.000, itu juga termasuk ke dalam kolom neraca, yaitu 1.500.000 di sisi kredit. Lalu dividen ini masuk ke dalam kolom laba rugi, yaitu sebesar 500.000, yaitu di sisi debit 500.000. Lalu penjualan termasuk juga ke dalam kolom laba rugi karena penjualan itu berbeda tiap periodenya. Jadi 32 juta. Lalu potongan penjualan sebesar 500.000 di sisi debit. Pembelian juga termasuk ke dalam kolom laba rugi 15 juta di sisi debit. Beban angkut juga termasuk kolom laba rugi 500.000 sisi debit. Potongan pembelian sebesar 100.000 sisi kredit. Return pembelian sebesar 500.000 sisi kredit karena return pembelian tiap periode juga berbeda-beda. Beban gaji kantor termasuk sisi dalam kolom laba rugi berada di sisi debit, yaitu 1.700.000. Beban gaji kantor sebesar 1 juta di sisi debit. Lalu beban listrik kantor 550.000. Beban listrik toko 650.000. Beban rupa-rupa sebesar 100.000. Beban rupa-rupa administrasi umum sebesar 150.000. Beban iklan sebesar 630.000. Lalu iklan dibayar di muka. Untuk iklan dibayar di muka ini itu termasuk ke dalam kolom neraca, yaitu sebesar 270.000 di sisi debit. Baru ikhtisar laba rugi itu termasuk kolom laba rugi, yaitu sebesar 1 juta di sisi kredit. Kerugian piutang sebesar 315.000 di sisi debit. Cadangan kerugian piutang itu berada di kolom neraca, yaitu sebesar 315.000 di sisi kredit. Lalu beban perlengkapan, beban itu kan termasuk ke dalam laba rugi, yaitu 500.000 sisi debit. Beban penyusutan 200.000 sisi debit. Hutang tadi termasuk ke dalam neraca, yaitu sebesar 300.000 sisi kredit. Hutang juga kolom neraca 200.000 sisi kredit. Beban asuransi termasuk ke dalam kolom laba rugi, yaitu 450.000 sisi debit. Piutang itu termasuk ke dalam kolom neraca, yaitu sebesar 500.000 sisi debit. Lalu beban pendapatan bunga itu termasuk ke dalam laba rugi, yaitu sebesar 500.000 sisi kredit. Lalu piutang komisi itu termasuk ke dalam kolom neraca, yaitu sebesar 200.000 sisi debit. Pendapatan komisi sebesar 200.000 sisi kredit, itu berada di kolom laba rugi. Lalu kita total untuk sisi debit dan sisi kredit untuk laba rugi itu sebesar, untuk sisi debit 22.745.000. Lalu untuk sisi kreditnya ada sebesar 34.300.000. Lalu untuk sisi neraca
itu sebesar 26.120.000.